Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog Legislasi. Saya ingin ke Dr. Rahmawati Haruna terlebih dahulu. Dr. Rahma, kalau Anda melihat ini secara spesifik, mungkin apa yang perlu sih dibenahi secara khusus di lorong itu? Ini kan tadi dikatakan bahwa mungkin pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemudian sektor pendidikan, tetapi secara spesifik ke dalam karakter masyarakat di sekitar situ atau masalah sosialnya itu apa yang perlu kira-kira yang perlu dibenahi oleh pemerintah? Ya, saya ingin mengatakan begini Pak Mardi, bahwa mari kita bicara secara meluas tentang kesuksesan program ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan atau dicatat. Yang pertama adalah sekali lagi pemerintah kota dan seluruh aparat yang ada di dalamnya untuk program wisata, lorong wisata ini harus melakukan sekali lagi pertama penguatan dan edukasi terhadap masyarakat tentang program lorong wisata ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan penguatan terhadap program secara berkelanjutan. Jadi semua OSKPD atau semua OPD yang terlibat itu harus bersinergi dengan baik. Tidak salah satunya saja, tidak beberapa saja, tapi keseluruhannya bisa membangun sinergitas lintas bersinergi lintas sektor ya. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu memahami bahwa masyarakat kita ini kan adalah masyarakat yang mudah untuk mungkin mudah emosi gitu ya, mudah emosional, sehingga perlu memperhatikan pemilihan dari perangkat dewan lorong. Ada delor, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, tidak menimbulkan lagi atau melahirkan masalah-masalah sosial yang muaranya nanti mengakibatkan adanya tingkat kriminalitas, ketidakpuasan yang mereka rasakan itu akan mengurangi keinginan mereka atau motivasi mereka untuk lebih berpartisipasi dalam mewujudkan keberhasilan lorong wisata. Oke. Bung Ari, tadi disampaikan oleh Bu Rahma bahwa kunci kesuksesan dari program Longwis ini adalah harmonisasi dan juga sinergitas antar SKPD. Kalau Anda melihat koordinasinya sekarang gimana itu? Ini kan bukan hanya dikerjakan oleh satu SKPD saja, tetapi lintas sektor. Iya, setuju bahwa kesuksesan dalam program ini di mana perangkat dari Pak Wali Kota Makassar yaitu SKPD-nya, bahwa seluruh SKPD dan OPD ini harus bekerja sama dalam mensukseskan program tersebut. Dan kita melihat saat ini bahwa satu lorong itu memang dikeroyok oleh semua SKPD. Kita ambil contoh untuk pekerjaan jalan itu dikerjakan oleh PU, kemudian pada saat ada rumah yang tidak layak itu akan dikerjakan atau dibedah rumah oleh Dinas Perumahan, kemudian untuk pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan itu dilakukan oleh Disnaker, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan lain ada yang dihandle oleh OPD-OPD lain. Jadi kita melihat seharusnya memang mereka bersinergi dengan baik untuk bagaimana membuat program lorong wisata ini berjalan sesuai dengan keinginan Pak Wali Kota. Penekanannya dari DPR agar OPD ini bersinergi supaya program ini berhasil. Jadi sebenarnya sangat mudah kita mengukur pada saat ada salah satu lorong yang sudah selesai dikerjakan, kita bisa melihat bahwa OPD atau SKPD mana yang tidak berpartisipasi di dalamnya karena pekerjaan atau job desk mereka kan sudah dibagi-bagi, sehingga pada saat kita mau meng-cross check atau mengkontrol bahwa adakah SKPD salah satu SKPD yang tidak bekerja, kita bisa melihat dalam mengukur kerja-kerja di salah satu lorong tersebut. Ini bisa kita melihat dari atau mengukur berdasarkan laporan dari Dewan Lorong atau dari RT RW atau bahkan dari kelurahan masing-masing penanggung jawabnya. Baik. Dr. Rahma, biasanya kan untuk satu program itu harusnya kita ketahui harus ada prototipe dulu supaya ini menjadi role model bagi lorong yang lain. Perlukah untuk program lorong wisata ini ada role model satu lorong supaya bisa dicontoh oleh lorong-lorong lain? Oh iya, tentu saja. Itu sangat perlu supaya bisa menjadi motivasi juga bagi lorong-lorong yang lain. Kan kalau pemerintah Kota Makassar kalau tidak keliru ada sudah 7 lorong yang dipersiapkan sebagai prototipe gitu kan, dan juga menjadi unggulan. Karena tidak semuanya akan menjadi unggulan gitu kan. Jadi ini tentu saja bisa menjadi masukan juga apa yang dilihat dari prototipe yang ditentukan oleh Pemkot Makassar terhadap lorong yang sudah menjadi role model tadi, gitu kan. Jadi sangat penting untuk menciptakan sebuah lorong yang sudah akan menjadi modifikasi bagi lorong-lorong yang lain. Bung Ari, kabarnya ini lorong wisata ini sudah dilirik sama
luar negeri. Iya. Saya mendengar bahwa Pak Wali Kota kemarin mendapatkan undangan khusus dari Amerika, di mana pemerintah di Amerika sangat tertarik bahwa di Kota Makassar ini ada salah satu kegiatan yang di mana keterlibatan dari masyarakat langsung ini dikatakan cukup berhasil, sehingga kalau tidak salah Pak Wali Kota mengatakan bahwa akan ada kunjungan balasan dari pihak pemerintah Amerika Serikat untuk datang berkunjung kepada pemerintah Kota Makassar untuk melihat langsung sebagaimana keberhasilan dari lorong wisata tersebut. Terakhir, targetnya apa sih sebetulnya dari program ini, Bung Ari? Ini kan sangat digaungkan sekali kalau saya melihatnya. Iya, jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa Makassar menuju kota dunia, kita tidak berharap bahwa Makassar hanya dipoles di bagian luarnya saja, tetapi saya mengatakan bahwa Wali Kota Makassar ini sangat luar biasa karena beliau menciptakan atau mengerjakan ini dari dalamnya. Kalau perempuan kan kita mengatakan bahwa inner beauty-nya yang dimunculkan, kemudian dipoles dari luarnya, sehingga itu tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan Kota Makassar yang nyaman, indah, aman, dan seluruh warga Kota Makassar ini dapat diberdayakan. Oke, baik. Terakhir, Bu Rahma, closing statement Anda, apa yang Anda harapkan dan juga masukan Anda kepada pemerintah Kota Makassar agar Makassar ini tidak hanya menjadi kota yang aman, tetapi juga nyaman bagi kita sebagai warga yang menetap dan beraktivitas di Kota Makassar. Iya, saya berharap bahwa pemerintah Kota Makassar, khususnya sebenarnya masyarakat kita ini memiliki kesadaran yang tinggi bahwa program lorong wisata ini tidak hanya sekedar program beautifikasi atau menciptakan lorong yang indah, tetapi kita berharap bahwa lorong ini betul-betul mampu membawa sebuah kepuasan bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan, lingkungan, kemudian sosial, juga pendidikan, sehingga itu bisa mewujudkan sebuah nilai yang baik bagi masyarakat kita, terutama juga dalam sisi atau aspek ekonomi, karena aspek ekonomi adalah muara dari sebuah kesejahteraan masyarakat, sehingga saya berharap bahwa masyarakat kita yang akan menikmati lorong wisata ini, yang perlu kita tahu bahwa jangan hanya sampai pada program ini saja, namun mampu memelihara pada pada saatnya, bahwa program ini harus dijaga kontinuitasnya, kemudian keberlangsungannya, karena program ini juga untuk masyarakat dan untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Oke, baik, terima kasih Dr. Rahmawati Haruna sudah berkesempatan hadir untuk memberikan masukan dan juga pengamatannya terkait dengan program lorong wisata di Kota Makassar. Terakhir ke Bung Ari, closing statement Anda, pertanyaannya sama dengan Ibu Rahmawati Haruna tadi. Harapan dan masukannya mewakili rakyat Kota Makassar agar Makassar ini tidak hanya menjadi kota yang aman, tetapi juga nyaman untuk kita berpijak sebagai tempat kita beraktivitas juga. Baik, jadi kami berharap bahwa lorong wisata ini, jangan masyarakat Kota Makassar mengatakan bahwa ini hanya program pemerintah kota saja, tetapi ini adalah program untuk kita semua, karena ini diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar khususnya, dan bagaimana teman-teman di SKPD harus bersinergi dengan baik, sehingga kita berharap bahwa di kepemimpinan Pak Wali Kota Makassar bersama Ibu Wakil Wali Kota ini, program ini harus selesai, sehingga kedepannya ini akan menjadi program yang akan continue, karena kita berharap bahwa anggaran yang dikeluarkan yang cukup besar ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tetapi ada dampak positif yang diterima langsung oleh masyarakat Kota Makassar. Oke, baik. Terima kasih Bung Ari Askari Ilham dan juga Ibu Rahmawati Haruna dari UIN dan juga Bung Ari dari DPRD Kota Makassar. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di dialog legislasi kali ini, pemerintah Kota Makassar menggenjot lorong wisata menuju Makassar kota dunia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata penutup dari Ibu Rahmawati Haruna tadi, bahwa untuk menyukseskan suatu program tentu harus dibutuhkan harmonisasi dan juga kerjasama antar semua pihak, terutama antar OPD dan juga peran serta dari masyarakat. Bung Ari mengatakan bahwa lorong wisata diciptakan dan juga digagas oleh pemerintah kota bukan hanya sebagai program untuk mencitrakan politik dari pemerintahan saat ini, tetapi juga untuk mensejahterakan, muaranya adalah mensejahterakan rakyat Kota Makassar.